Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Febra Giliswa dan rekan-rekan Saya Rio Sartoni Anggoro. Saya Sahruzi Danasidi. Kami dari kelompok 5 kelas B program studi fotografi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 fotografer dalam mata kuliah tinjauan seni, yaitu ada Man Ray dari Amerika Serikat. Ada Tavepong Pratombong dari Thailand. dan ada Mas Irham dari Indonesia. Ketiga fotografer ini kita akan ulas dalam 4 indikator, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi karya, dan juga evaluasi serta penilaian. Nah, langsung saja kita terhadap fotografer internasional yang pertama, yaitu dari Man Ray, Amerika Serikat. Kepada Syahrul Zidan Asidik, saya persilakan. Oke, terima kasih Febra atas waktunya. Sebelum saya membahas dan mengulas karya dari Man Ray, saya akan membacakan atau mengutarakan profil dari Man Ray. Man Ray ini lahir pada 27 Agustus 1890. Dia berkebangsaan Amerika Serikat yang besar karirnya di Paris, Perancis. Dia merupakan seorang seniman yang bergerak di seni surrealis. Dia juga terkenal di fotografi avant-garde-nya dan juga dikenal sebagai seorang fotografer fashion dan potret. Reputasinya sebagai seniman berkembang dekade demi dekade. Pada tahun 1999, majalah Art News menamainya sebagai salah satu dari 20 seniman yang paling berpengaruh dari abad ke-20. Karya yang saya ulas yaitu karya yang berjudul The Kiss yang diciptakan pada tahun 1922 dengan medium fotografi yaitu fotogram. Ulasan karya yang saya tinjau memiliki 4 indikator, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, penilaian, dan evaluasi. Untuk deskripsi, foto dengan judul The Kiss dibuat dengan teknik fotogram, yaitu teknik fotografi yang tidak melibatkan kamera di dalamnya. Dalam foto tersebut tampak ada 3 layer, yaitu subjek sepasang manusia yang sedang berciuman, 2 telapak tangan, dan garis potong dari kiri ke kanan. Dan foto ini berwarna hitam putih dengan gradasi yang mencolok, kemudian yang diisi dengan efek grain atau noise. Untuk analisis formal, pencipta karya foto tersebut menggunakan teknik fotogram, yakni dengan cara menempatkan subjek foto langsung pada kertas pekat cahaya. Man Ray menyusun objek tersebut, kemudian dilakukan teknik fotogram, yaitu dengan cara menembakkan cahaya pada kertas pekat cahaya atau kertas foto. Untuk interpretasinya, foto ini menceritakan akan sebuah kisah romansa antara sepasang manusia yang berakhir, yang tak mampu saling melepaskan. Ini ditandai dari telapak tangan yang berada di atas gambar wajah. Dan lanjut ke penilaian dan evaluasi. Daya tarik dari foto tersebut muncul dari konsep yang Man Ray lakukan. Konsep yang Man Ray lakukan ini penuh akan makna dan cerita yang mendalam mengenai kisah cinta antara sepasang manusia. Dan teknik fotogram yang dia lakukan juga menjadi nilai tambah dari foto tersebut. Oke, terima kasih. Nah, itulah paparan tinjauan seni, fotografer dan karya yang dimiliki oleh Man Ray dari Amerika Serikat. Selanjutnya akan kita dengarkan dan akan kita tinjau, yaitu fotografer internasional juga, yaitu dari Thailand, yaitu Tavepong Pratombong dari Thailand. Kepada Rio Ezar Tonyanggoro, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai fotografer yang kedua, yaitu Tavepong Pratombong dan juga salah satu karyanya. Tavepong Pratombong merupakan fotografer jalanan yang berasal dari Chatthanbury, Thailand. Ia lahir pada tahun 1981, jika ditafsirkan usianya kini yaitu 41 tahun. Tavepong Pratombong tertarik pada fotografi sejak ia berkuliah di Universitas Rangsit di Thailand. Ia memiliki keinginan untuk menjadi salah satu fotografer di National Geographic. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Tavepong Pratombong mendirikan sebuah perusahaan sendiri dan waktunya ia habiskan untuk mengurusi bisnisnya tersebut sampai akhirnya pada tahun 2013
sekembalinya ia dari India, ia kembali lagi aktif memotret. Tafepong mengikuti kegiatan foto jalanan di Thailand dengan tema 365 hari pada tahun 2014. Kegiatan ini mengharuskannya keluar untuk memotret setiap harinya, sampai akhirnya Tafepong Pratombong mendapatkan penghargaan sebagai fotografer jalanan tingkat nasional. Dan sampai saat ini, dia menjadi brand ambassador dari kamera Sony. Ini merupakan salah satu karya dari fotografer Tafepong Pratombong dengan judul Ant-Man. Foto ini dirilis pada tahun 2015 dengan media foto digital. Deskripsi dari karya ini, foto ini berjudul Ant-Man. Foto ini menampilkan seseorang pria yang memiliki ukuran tubuh kecil sedang mencoba turun ke tumpukan piring yang terdapat di atas gerobak makanan. Foto ini diberi caption "Big thanks to Ant-Man for bring something to save the world". Foto ini juga mengingatkan kita pada salah satu serial film milik Marvel dengan judul Ant-Man juga, dan dirilis pada tahun yang sama, yaitu di tahun 2015. Dilansir dari website apfmagazine.com, Tafepong Pratombong menceritakan kejadian bagaimana ia mendapatkan foto tersebut. Saat itu ia sedang berjalan-jalan di kota. Di atas lantai sebuah gedung, ia melihat seorang pria menulis sebuah catatan. Bangunan itu sendiri tampak bersih dan sederhana. Baginya, ketika ia melihat beberapa aktivitas di berbagai level, ia selalu mencoba menemukan hubungan di antara mereka. Ia tahu pria mungil itu cukup klise, tetapi ia selalu mencoba dan menemukan cara untuk membuatnya istimewa. Di dekat area itu ada sebuah gerobak makanan dengan banyak hidangan di depannya. Jadi, ide pertama adalah mencelupkan kakinya ke piring. Itu tidak bekerja dengan baik, tetapi ia terus memotret komposisi ini. Tiba-tiba, subjek tersebut mencapai balok atas untuk membantunya berdiri. Tapi, di foto itu, subjek terlihat seperti lompat ke tumpukan piring yang ada di bawahnya. Jika kita analisa foto ini diambil dengan cahaya alami, yaitu cahaya matahari. Terlihat dari pantulan pada salah satu alat masak yang terdapat pada atas gerobak tersebut. Untuk diafragma pada gambar tersebut berada di bukaan kecil atau ruang tajam luas. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan detail dari foreground dan juga background. Namun kekurangan dari bukaan kecil yaitu cahaya yang diterima kamera tidak maksimal, sehingga fotografer harus menaikkan ISO ataupun menurunkan shutter speed pada kameranya. Jika dilihat kembali, shutter speed dalam karya ini berada pada kecepatan yang tinggi karena subjek pada foto tersebut dapat dibekukan. Komposisi penyusun gambar ini yaitu subjek difoto dengan teknik framing dengan memanfaatkan celah dinding pada background. Selain itu, fotografer juga menggunakan teknik high key sehingga menciptakan negative space yang membuat mata penonton dapat menemukan dan berfokus pada subjek foto tersebut. Foto ini sepertinya diambil menggunakan lensa zoom atau lensa tele karena distorsi lensa ini mampu mendekatkan objek pada gambar sehingga foto tersebut terlihat seperti seseorang manusia berukuran kecil turun ke tumpukan piring. Interpretasi pada karya ini, foto Ant-Man karya Tafepong Pratombong ini mengingatkan kita pada salah satu serial film Marvel yang judulnya sama, yaitu Ant-Man. Karya foto ini juga sama-sama menampilkan manusia yang berukuran kecil. Selain itu, foto ini dan film Ant-Man dirilis pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015. Pada film Marvel, Ant-Man karakter utamanya mendapatkan ramuan untuk bisa mengubah ukuran tubuhnya seukuran semut. Selain itu, karakter utamanya juga bisa berkomunikasi dengan semut menggunakan alat khusus yang terdapat pada kostumnya. Dalam film, karakter utama memiliki tujuan untuk melindungi dunia dengan aksi-aksinya yang heroik. Yang membedakan dari foto ini adalah subjek utama tidak memakai kostum khusus dan juga tidak berkomunikasi dengan semut tentunya. Jika dalam film Marvel, karakter Ant-Man beraksi untuk menyelamatkan dunia, namun pada foto ini menampilkan seorang manusia yang memiliki ukuran tubuh yang kecil turun ke tumpukan piring di atas gerobak makanan, entah untuk melakukan aksi seperti apa. Apakah dia akan menyelamatkan dunia seperti di dalam film atau dia ingin mencari makan siang? Keunggulan dari foto ini yaitu memiliki daya tarik bukan dari ceritanya, melainkan dari konsep fotonya yang terinspirasi dari salah satu karakter film Marvel yaitu Ant-Man.
manusia yang memiliki ukuran tubuh sebesar semut. Nah, kekurangan dari gambar ini yaitu terlalu padatnya komposisi penyusun gambar, seperti beberapa benda yang berada di atas gerobak makanan yang jika dikurangi tidak berpengaruh besar terhadap gambar, karena teknik Heikki yang menciptakan ruang putih polos pada bagian background gambar. Penggunaan ruang tajam luas memang memperjelas subjek pada foto, namun karena padatnya frame, membuat mata penonton harus berfokus pada semua benda yang ada di dalam foto tersebut. Nah, sekian itu tadi merupakan ulasan kami tentang fotografer Tafepong Pratombong dan juga salah satu karyanya yang berjudul Ant-Man. Oke, terima kasih Mas Rio udah mengulas karya dari Tafepong Pratombong. Mungkin langsung aja ya ke ulasan selanjutnya, yaitu Mas Irham yang akan diulas oleh Febra Gilusua. Mas Irham lahir pada tanggal 2 Februari 1979. Awalnya menggeluti fotografi di Visip Fotografi Club di Universitas 11 Maret di Solo, Jawa Tengah. Kemudian menggeluti foto jurnalistik sejak magang di Biofoto Kantor Berita Antara, hingga menjadi kontributor tetap sampai lulus kuliah di tahun 2003. Karir Mas Irham terus berlanjut, hingga kemudian Mas Irham bergabung sebagai pewarta foto di Media Indonesia pada tahun 2003 sampai 2004. Di saat itu juga, di tahun yang sama, di tahun 2004, ia terpilih menjadi peserta foto jurnalistik yang diselenggarakan oleh World Press and European Foundation di Hanoi, Vietnam. Saat ini, Mas Irham bekerja sebagai fotografer European Press Photo Agency atau sering disingkat dengan EPA. Dia menjabat posisi sebagai Chief untuk Biro Indonesia. Salah satu foto yang akan kita ulas ialah foto Mas Irham yang berjudul Olympic Games 2020 Badminton. Foto ini diambil pada ajang Olimpiade Tokyo 2020. Karena adanya pandemi COVID-19, akhirnya Olimpiade Tokyo 2020 disanakan pada tahun 2021. Tahap pertama yang akan kita lakukan untuk meninjau karya ini adalah yaitu deskripsi. Foto tersebut diambil di Musashino Forest Fort Plaza, Shofu, di kota Tokyo, di negara Jepang, pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam laga final bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo 2020 yang mempertandingkan antara Indonesia melawan China. Indonesia diwakili oleh Gracia Poli dan Apriyani Rahayu, sedangkan Cina diwakili oleh Chen Qingchen dan Jia Yifan. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 21 bagi Indonesia dan 19 bagi China di babak pertama. Di babak kedua, 21 bagi Indonesia dan 15 bagi China dalam tempo waktu pertandingan selama 55 menit yang pada akhirnya dimenangkan oleh tim Indonesia. Analisis formal. Cahaya pada foto Mas Irham tersebut menggunakan sumber dari lapangan yang berada di Musashino Forest Fort Plaza. Fotografer tidak diperkenankan menggunakan flash lighting dalam memotret pertandingan seperti ini dikarenakan akan mengacau pandangan dan fokus pemain dalam pertandingan, sehingga fotografer hanya dapat memanfaatkan sumber cahaya yang ada di lapangan pertandingan. Lampu yang digunakan ialah lampu keras internasional, sehingga tidak diragukan lagi kualitas cahaya yang digunakan. Bentuk dan garis. Bentuk dalam foto tersebut diamati ialah pengamatan visual, dalam artian bentuk yang tampak dari pandangan visual baik secara langsung maupun semu. Terdapat beberapa bentuk yang tertangkap kamera dalam karya foto tersebut, yaitu adanya papan yang bertulisan Tokyo 2020 serta juga terdapat logo Olimpiade. Sehingga foto ini sudah kuat artiannya dalam bentuk visual yang menandakan bahwa foto ini diambil dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu, juga terdapat bentuk fisik berupa ekspresi wajah, gestur pemain dari pemain bulu tangkis Indonesia, yang dimana semua bentuk tersebut menggambarkan sukacita kebahagiaan atas kemenangan Indonesia melawan China. Garis. Dalam elemen garis
terdapat garis yang dibentuk dari elemen bentuk. Ialah adanya garis horizontal yang dibentuk dari papan teks Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu, bentuk-bentuk garis yang dihasilkan dari tribun penonton yang kosong juga membentuk ritme atau pola yang konsisten. Dalam pengamatan ini, secara tidak langsung, kita sudah melihat bahwa pertandingan tersebut tidak dihadiri penonton pada sisi tribun penonton yang masuk ke dalam frame foto Mas Irham. Ini menandakan pertandingan tersebut dilaksanakan dengan sangat ketat karena adanya pandemi COVID-19. Tekstur dapat dipandang dalam tekstur maya, yang artinya ialah tekstur yang dihasilkan visual sehingga hanya dapat dinikmati oleh mata saja dan tidak dapat dinikmati dengan cara diraba. Pada karya foto Mas Irham ini, tekstur yang dihasilkan ialah adanya kedalaman ruang tajam yang terbentuk pada foto. Dilihat tampak background yang menjadi blur dan sangat fokus serta kontras terhadap area pemain Indonesia. Di tahap selanjutnya ada perspektif. Perspektif atau sudut pandangan dalam hal teknis pengambilan gambar. Tampak Mas Irham menggunakan sudut pandang mata manusia dikarenakan pandangan dalam foto sama rata dengan pandangan mata manusia pada umumnya. Aspek terakhir dalam penilaian adalah komposisi. Komposisi yang ditampilkan dalam karya foto ini secara keseluruhan memuat komposisi tunggal atau point of center, yaitu fokus terhadap ekspresi reaksi pemain Indonesia. Dalam hal ini ialah ekspresi wajah dan gestur tubuh yang menggambarkan sukacita kebahagiaan meraih kemenangan. Itulah tahap-tahap yang dalam analisis formal. Selanjutnya kita masuk ke indikator interpretasi karya. Pada karya Mas Irham, memuat dan dapat menangkap momentum dalam bidikan kameranya ketika pemain Indonesia dengan sukacita setelah menang dari Cina atas perebutan medali emas dalam ajang Olimpiade. Foto ini sangat kuat dan menampilkan rasa bahagia yang terekam dalam ekspresi wajah serta gestur tubuh yang disampaikan oleh pemain Indonesia. Karya foto ini juga berhasil menangkap momentum sejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya di cabang ganda putri badminton Indonesia meraih emas di ajang Olimpiade. Dan di tahap tinjauan terakhir ialah penilaian ataupun evaluasi. Hasil tinjauan yang dilakukan pada foto ini berhasil menyampaikan pesan bahagia bagi rakyat Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dalam ajang Olimpiade, Indonesia meraih emas di ajang ganda putri badminton. Ini juga menjadi foto yang sangat penting bagi Indonesia karena dapat menjadi foto jejak Indonesia di ajang Olimpiade dan meraih emas untuk pertama kalinya di ganda putri cabang badminton. Sekian presentasi dari saya tentang tinjauan seni pada karya foto Mas Irham yang berjudul Olympic Games 2020 Badminton. Oke, terima kasih kepada Saudara Febra atas tinjauannya mengenai fotografer nasional Mas Irham dan juga karyanya. Nah, seperti itulah paparan 3 fotografer dan 3 karya yang dimiliki oleh masing-masing fotografer dalam mata kuliah tinjauan seni yang tetap mengedepankan 4 indikator, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi karya, evaluasi, dan penilaian. Kami dari kelompok 5 kelas B, program studi fotografi Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mengucapkan makasih. Matur nuwun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.